Oke, thanks for watching kan ya. Jangan lupa subscribe, like and comment and share. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajarudin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Balik lagi teman-teman di sikat. Apa kemarin ya singkatannya sikat, saya lupa. Skripsi tanpa nanti. Kalau salah dibenerin ya teman-teman ya. Baik, gimana kabarnya pejuang skripsi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, selesaikan sampai akhir karena penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Kemarin sudah kita kupas tentang mencari topik bagaimana ya, topik yang sedang hangat atau tema-tema yang sedang hangat sesuai jurusan teman-teman. Kali ini kita akan sedikit singgung ya, biar tersungging. Bagaimana membuat ringkasan atau abstrak ya, abstrak yang sketching gitu ya. Nah, tentu tidak bagaimana yang pertama tentu sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang ada di kampusnya kawan-kawan, karena setiap kampus memiliki gaya selingkung, bukan selingkuh ya, tapi selingkung yang berbeda-beda, template yang berbeda-beda, pedoman yang berbeda-beda, maybe, but secara umum overall sok keren ya. Overall itu apa? Over lebih, all itu semua ya, semua lebih berarti lebay. But secara umum untuk menulis abstrak itu ada 5 hal yang penting ya. Nggak muat ya, 5. Yang pertama 5 atau 4 ya, kalau salah ya dikoreksi aja. Yang pertama tentu teman-teman harus sampaikan urgensi ya, dan latar belakang sedikit mengapa teman-teman itu meneliti tentang judul tersebut. Nah, tentu ada background atau latar belakang masalah ya. Tulis urgensi sedikit di situ, barang 1 kalimat atau 2 kalimat, tetapi tidak usah berupa definisi, tidak perlu, tetapi berupa keluh kesah ya, atau hasil fakta yang ada di lapangan. Misalnya fakta saya adalah orang cakep, ya kan? Skip. Itu yang pertama ya, yang harus ada urgensi atau latar belakang yang disinggung sedikit, mengapa penting meneliti tentang judul tersebut, 1 atau 2 kalimat. Kemudian nyambung di selanjutnya itu ada tujuan penelitian teman-teman, the purpose of the research and the purpose. Jadi setiap apa yang kita lakukan tentu harus punya tujuan. Kalau enggak punya tujuan, meskipun kita istiqomah, tapi istiqomah yang nggak tahu arah gitu ya. Jadi termasuk penelitian harus punya tujuan. Apa tujuan penelitian teman-teman? Ya saya nanya gitu ya, nanya. Jadi ditulis di setelah urgensi itu. Kemudian setelah urgensi, kemudian ditulis tujuan, biasanya ada harus memuat metode penelitian. Jadi bab 3 itu diperas ya, diperas sedemikian rupa sehingga dalam 2 atau 3 kalimat yang padat, ringkas, jelas, itu tentang metode penelitian ya, penelitian jenisnya apa, kemudian kalau kuantitatif populasi sampelnya apa, ngambil sampelnya pakai teknik apa, kemudian instrumennya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya apa, kemudian teknik analisis datanya apa. Stop sampai situ ya teman-teman ya. Itu di metode penelitian, tulis juga di abstrak atau ringkasan. Kemudian yang keempat tentu setelah itu ada hasil penelitian ya. Jadi teman-teman untuk menjawab tujuan, sebenarnya bukan menjawab tujuan ya, tercapai tidaknya tujuan atau menjawab rumusan masalah, tentu teman-teman harus harus tuliskan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian disesuaikan dengan banyaknya tujuan atau rumusan masalah lah ya. Ya, itu ditulis di berikutnya ya. Ini tidak perlu dibatasi. Ya, maksudnya bukan nggak perlu dibatasi, yang penting bisa yang ditulis secara lugas ya. Wah, belepotan sekali saya. Ditulis secara lugas, padat, singkat, tetapi tidak ambigu ya. Tidak menggantung. Tahu nggak menggantung? Emang perasaan digantung. Nah, udah itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir tentu ada kebaruan atau temuan, atau mungkin lebih ke implikasi ya, atau
ini gunanya untuk apa gitu ya, rekomendasi ya, semacam hasil penelitian kemudian ada implikasi dan rekomendasi yang untuk itu apa, untuk rambu-rambu ya, semacam rambu-rambu atau bantuan untuk peneliti berikutnya yang akan misalnya akan meneliti dengan topik atau tema atau konsentrasi yang sama ya dengan apa yang teman-teman lakukan. Jadi itu 5 hal, berarti benar ya saya tadi ya, benar ya. 5 hal untuk membuat abstrak yang eye catching. Jadi stay tune and Asnan Web Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat.